Al-Fatihah itu sebagai pembuka, bukan hanya sebagai pembuka Al-Quran, tetapi juga pembuka hati kita, pembuka semua solusi, membuka semua masalah supaya hilang. Jadi sebenarnya solusi dalam setiap masalah itu Al-Fatihah. Ya sebenarnya kan masalah itu kan ada sesuatu hal yang salah. Jadi ketika ada masalah itu sebenarnya karena ada sesuatu hal yang salah, semacam teguran begitu. Sepindah kula ngucap nikmat tersun sang rawe panjenengan sedaya mriki. Mugi-mugi rawe panjenengan sedaya mriki angsal ridhone Gusti Allah, nambahaken rasa itakullah, rasa wedi, rasa taat dumateng Gusti Allah. Semoga kedatangan panjenengan ke sini membuat panjenengan semakin cinta kepada Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku gawakne jajan rek. Aku digawakne Jipang. Jipang ini demenanku loh Bu. Ini apa lagi nih Bu? Apa ini Bu? Sorban. Oh sorban. Sudah lama di Bali? Berapa tahun di Bali? 30 lebih. Subhanallah. Jadi yang pertama, ketika seseorang itu pengen rezekinya lancar, itu hatinya harus senang. La ing sakartum la zidanakum. Orang yang hatinya senang itu rumah tangganya harmonis. Orang yang hatinya senang itu pasti dia suka menyenangkan orang lain. Kalau hati kita itu senang, rezeki itu akan mudah dan masalah pun nggak akan jadi masalah. Maka tirakat saya itu yaitu senang itu. Kalau mau susah itu selalu saya hilangkan. Karena itu termasuk wala ing kafartum kufur. Dan ijazah yang ingin saya sampaikan ke panjenengan, setiap subuh membaca surat At-Taubah ayat 128, 129 7 kali. Habis sholat maghrib membaca surat At-Taubah ayat 128, 129 7 kali. Malam membaca surat At-Taubah ayat 128, 129 70 kali. Kan kalau dibaca habis maghrib 7 kali, subuh 7 kali, malam 70 kali, bukan kita yang mengejar dunia, tapi nanti dunia yang mengejar kita. Bukan hanya itu, nanti keluarga pun jadi sakinah mawadah warahmah. Kitab suci Al-Quran. Al-Fatihah itu sebagai pembuka, bukan hanya sebagai pembuka Al-Quran, tetapi juga pembuka hati kita, pembuka semua solusi, membuka semua masalah supaya hilang. Jadi sebenarnya solusi dalam setiap masalah itu Al-Fatihah sebenarnya. Saya sudah membuktikan itu. Jadi saya ngomong itu karena saya sudah membuktikan. Jadi kabur banyak masalah. Ya sebenarnya kan masalah itu kan ada sesuatu hal yang salah. Jadi ketika ada masalah itu sebenarnya karena ada sesuatu hal yang salah, semacam teguran begitu. Kalau sebabnya naik mobil gak enak, ternyata banyak bocor, jalannya ternyata salah gitu. Harusnya di jalan aspal, di hutan itu jalannya tidak enak itu. Jadi sesuatu yang salah itu karena adanya suatu masalah itu kan ada sesuatu yang salah itu. Hanya penting, Al-Fatihah ini penting. Kalau kita pengen bisa membahagiakan orang yang kita sayangi, contoh istri itu, walaupun hanya sekali, jangan meninggalkan Al-Fatihah. Kirim Al-Fatihah setiap habis sholat, walaupun hanya sekali. Walaupun hanya sekali. Walaupun hanya sekali. Ku tenan man, buktekno man. Kenapa saya itu setiap habis sholat senang mengamalkan sholawat? Karena itu menjadi sebuah teguran buat saya. Doa itu lewatnya ada 3. Makanya di pondok itu ada gunungan 3.
Jadi doa itu harusnya yang pertama kepada Allah, yang kedua harus lewat baginda Rasulullah, dan yang ketiga harus lewat orang tua kita. Gak bisa kita langsung kepada Allah itu, gak bisa. Sampai kalau ke pondok saya itu di atas gerbang itu kan ada gunungan 3 itu. Itu sebagai simbol kalau di dalam ilmu tasawuf itu ada kapas, benang, kain. Baju yang kita pakai ini loh. Ini baju yang kita pakai ini kan berasal dari kain. Kain berasal dari benang. Benang berasal dari kapas. Kalau dalam ilmu tasawuf itu, dalam kitab ilmu hikmah itu ada ikan, badannya 1, kepalanya 3. Jadi Tritunggal itu 3 kesatuan. Ini loh, kalau saya bilang itu, ini apa namanya? Asbak. Asbak ini terbuat dari kaca. Kaca terbuat dari ini kan bentuknya sebenarnya kan sekarang ini asbak. Tapi ini kalau terjatuh pecah itu jadinya beling. Jadi sebenarnya semua manusia itu hakikatnya tidak ada, yang ada itu hanya Allah. Yang ada hanya Allah. Jadi penting kita ini setiap hari baca Al-Fatihah itu penting. Itu penting. Walaupun hanya sekali untuk istri kita, untuk suami kita, untuk orang tua kita, itu penting. Apalagi kalau istiqomah 7 kali, 41 kali, 313 kali, insyaallah masalah itu hilang. Oke, monggo sarang-sarang kita mau Al-Fatihah 3 kali, Alikah 3 kali, supaya masalahnya lepas. Falak 3 kali, Anas 3 kali, Surat At-Taubah 3 kali. Al-Fatihah. Rabbi ufirli. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Rabbi ufirli wal waladi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الفاتحة. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nggih, sepindah kula ngucap matur suwun sanget rawuh panjenengan sedaya mriki. Mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya mriki angsal ridhone Gusti Allah. Angsal pitulungane Gusti Allah. Mugi-mugi rawuh panjenengan mriki dadosaken panjenengan angsal syafaate baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya mriki nambahaken rasa itakullah, rasa wedi, rasa taat dumateng Gusti Allah. Mugi-mugi rawuh panjenengan mriki membuat panjenengan semakin cinta, semakin istiqomah di dalam bersolawat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kedatangan panjenengan ke sini membuat panjenengan semakin cinta kepada Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga panjenengan tambah semangat ghirah untuk membaca solawat. Mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya mriki dadosaken panjenengan tambah sayang, tambah bekti dumateng tiang sepai panjenengan kiambak-kiambak. Kalau sudah tidak ada di Al-Fatihah, sering sedekah atas nama orang tua. Kalau masih ada, kita muliakan. Semoga kehadiran panjenengan mriki dadosaken ati panjenengan tambah sae, tambah apik, tambah bermanfaat damel umat. Amin ya rabbal alamin. Kaping sepindah kula nyuwun ikhlase, nyuwun ridhone. Saya meminta ikhlasnya, meminta ridhonya dengan waktu, tenaga, biaya buat naik mobil untuk datang ke sini, waktu yang harusnya bisa bekerja sampai gunakan untuk datang ke sini. Saya mohon ikhlasnya, mohon ridhonya nggih. Mugi-mugi apapun yang panjenengan korbankan, baik niku waktu, tenaga, mugi-mugi sedayane diganti yang berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apapun yang panjenengan korbankan, baik itu waktu, tenaga maupun biaya, semoga semuanya terhitung sebagai sedekah yang terus berbuah seperti pohon fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kaping kalih, untuk yang kedua saya memohon maaf, mungkin ada
sesuatu hal yang mungkin kurang berkenan di hati panjenengan, waktu, tempatnya, atau dari santri saya atau dari saya sendiri, sesuatu hal yang mungkin kurang berkenan di hati panjenengan, jika ada hal-hal yang kurang mengenakkan teng penggali panjenengan, teng atine panjenengan, kula nyuwun sepura saking agenge. Mugi-mugi panjenengan sedaya purun nyepura kesalahane kula lan santri-santri kula. Amin ya rabbal alamin. Nggih, dados saya itu terima tamu setiap hari, setiap ba'da sholat asar, setelah sholat asar. Kalau pas di sini ya kesini, ini rumah saya juga. Kalau pas lagi di rumah sana ya di rumah sana gitu. Yang jelas ngeten, sebenarnya urip niku tinggal manut aturane Gusti Allah. Awake dhewe urip niki mpun enten aturane sedayane. Aturannya itu sudah ada di dalam agama kita. Dan semua yang menjadi aturan Allah, baik itu perintah maupun larangan, niku sedayane dienggo awake dhewe. Ora dienggo Gusti Allah, mboten. Nggo awake dhewe. Semua yang Allah perintah itu untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Kon dilarang maling, cara kabeh wong maling, Gusti Allah ya gak rugi. Awake dhewe dilarang zina, cara kabeh awake dhewe iki zina, Gusti Allah ndak rugi. Gusti Allah panggah Gusti Allah. Gusti Allah tetap Maha Agung, tetap Maha Mulya, tetap Maha Suci. Sing rugi ya awake dhewe-dhewe iki, dudu Gusti Allah. Cara semane wis diomongi aja maling, panggah maling. Delalah konangan digebuki wong, tangkap KPK, anake malih nglawan, bojone selingkuh, ya salahmu dhewe. Dia omong aja ngapusi, panggah ngapusi. Dia omongi aja maling, panggah maling. Dia omongi nyambut gawe sing halal, panggah haram. Wis dilarang karo Gusti Allah aja zina, kok panggah zina. Si bosok ya kowe dhewe, awake dhewe dudu Gusti Allah. Gusti Allah panggah Maha Agung, panggah Maha Mulya. Kuwabe aturan sing Gusti Allah gawe kuwi dienggo menungsa dhewe, ora dienggo Gusti Allah. Dadi kowe aja kepedean. Mbok kira kowe salat dienggo Gusti Allah, ora dienggo kowe dhewe. Kowe wirid ya dienggo kowe dhewe, kowe nglakoni apik ya dienggo kowe dhewe. Nglakoni elek, balike ya panggah eleke ning awakmu dhewe. Makane wong lek wis ngerti hakikate iki, cara arep ngelokne wong ngono kuwi ora wani. Mergo yang dihina belum tentu hina, tapi yang menghina sudah jelas dia terhina. Balik ning awake dhewe. Lah, pertanyaane ngene rek, nyapa kok Gusti Allah kuwi dadak nglarang, dadak ngongkon? Nyapa coba? Mergo Gusti Allah kuwi duwe sifat Rahman Rahim. Mergo Gusti Allah kuwi sayang karo awake dhewe. Luwih sayang ketimbang ibu apa awake dhewe. Iki lho Gusti Allah sayangi lho. Ibu awake dhewe, ibu bapak awake dhewe iki lho. Cara dhewe salah we panggah di sepuro to. Anake elek panggah dianggap ganteng. Kaya aku ngene kan elek. Iki bagine ibuku yang ganteng. Mergo tresnane wong tuwa ora enek batese, pemene ibu. Aja meneh kok tresnane Gusti Allah wis ora enek ukurane. Ora nggak bisa diukur. Nah, ikulah sebabnya Gusti Allah kuwi tresna suwayang ambek awake dhewe, duwe sifat Rahman Rahim kuwi mangkane dhewe iki dikandani, diomongi lek iso ki aja nglakoni sing elek. Lakonana sing api-api. Mane kula ndak melarungkan ngoten niku kan nglarung sesuatu hal yang dilanggar. Nglarungne masalah ngoten niku lho. Sebenarnya kunci awake dhewe urip niki nggih salat niku wau. Salat niku mencegah perbuatan keji dan mungkar.
Pun ngoten mawon, muga-muga manfaat di dunya wal akhirah. Monggo jenengan napa niki? Gawerene gak apa-apa iki. Ya mundur. Aku gawane jajan rek. Masya Allah. Matur suwun. Aku digawane Jipang. Jipang ini demenanku loh Bu. Ini kesukaan saya ini. Teman kau tahu kalau saya suka Jipang. Biasanya ini kalau di rumah, kalau dibeliin Umi itu tak bolongi biar melempem. Aku seneng kalau melempem itu malah. Sukaan saya Jipang ini. Teman kau tahu Bu, saya suka Jipang Bu. Nyambung guys. Oh iya. Ini apa Bu? Kue lapis. Wow, kue lapis. Iya. Kue lapis ini dulu kalau saya pas lagi anu aja, yasinan di kampung itu. Semoga kasokan guysnya. Amin. Barakallah. Alhamdulillah. Wah, ini kesukaannya Umi ini. Ini Umi makannya seneng pakai ini. Nasi pakai kerupuk ini enak ini. Biasanya kayak gini dulu kerupuk udang biasanya. Gurih. Matur suwun nggih Bu. Terima kasih. Ini apa lagi nih Bu? Sarungnya Gus Idam? Oh bukan. Tak kira sarungnya Gus Idam. Apa ini Bu? Kurban. Oh sorban. Buat saya atau ini? Asik. Alhamdulillah. Ini tak pakai buat sholat nanti. Masih baru wangi rek. Masya Allah, barakallah. Baru tadi malam saya dengeri ceramahnya Gus Kausar. Kalau seseorang laki-laki itu yang paling bagus pakai sorban. Ganteng dah rek. Mantap. Alhamdulillah, barakallah. Oh, tenan. Nanti malam bisa buat explore. Kita nanti malam mau ke makom. Makom bukan makam, makom. Tempat istirahatnya Mbah Yai Krapia. Monggo sini Bu, sini. Sini sama. Dari mana ini? Dari Bali, tapi Madura Gus. Bali tapi Madura. Asli Madura, tinggal Aslinya Madura, tapi tinggalnya di Bali. Ibu maju aja enggak apa-apa, maju aja. Jauh-jauh. Jangan menjauh lagi. Alhamdulillah. Maduranya mana? Sumenep. Saya itu tapi di kepulauan masih. Aslinya belum. Banyak dapat ijazah, bahkan guru pertama saya itu orang Lumajang tapi beliau asli Madura, namanya Gus Rohim. Dulu saya ke sana itu sama teman sopir saya Pak Jawul, minta ijazah Asma Sungai Raja. Saya suruh milih 2 dulu. Salah satunya Asma Cangkaruk Batu. Nah waktu itu lagi rame-ramenya almarhum Salim Kancil. Salim Kancil dulu ada kasus Salim Kancil dulu yang beliau dibunuh 40 orang itu loh. Salim Kancil, ingat nggak? Kasus Salim Kancil, tambang. Saya ingat dulu waktu itu saya berangkat ke Lumajang karena ini teman saya sopir Pak Jawul itu dibegal di jalan. Dibegal waktu itu saya masih tahun 2000 berapa 15-an lah nggak salah, 2015. Jadi teman saya itu Pak Jawul itu dibegal. Nah terus akhirnya beliau itu pengen cari amalan lah. Nah terus diberitahu bahwa salah satu amalan ilmu keselamatan itu Asma Sungai Raja.
Tapi ini kan harus mintanya kan harus ke yang sanadnya khos nyambung gitu loh. Ke salah satu duriyahnya, keturunannya Syekhona Khalil. Nah, akhirnya di sana itulah. Tapi ke sana itu waktu itu saya berangkat orang 2. Tapi ada juga sebelumnya yang ke sana itu nggak jadi ngambil karena pantangannya yang mengamalkan asma sukirajih ini tidak boleh berzina itu. Ya kan nggak semuanya itu kan alim toh, nggak semua dari golongan santri, ada orang biasa juga. Nggak jadi ke sana itu mengambil. Karena ini kalau sampai dibuat zina busuk di kemaluan sampai di perutnya busuk. Dan itu ada yang lucu karena saya itu banyak dosa ya. Satu malam itu pernah gagal saya. Kan itu kan ijazahnya kan harus di tempat terbuka. 3 kali pegangan gini kan harus hafal. Nah itu saya nggak hafal. Akhirnya satu malam itu pernah gagal itu. Kan lisan bilisan itu, tidak boleh ditulis itu. Dan yang paling berat sebenarnya adalah pantangannya. Pantangannya itu. Sudah lama di Bali. Masih anak-anak bisa di Bali semua. Oh, berapa tahun di Bali? 30 lebih. Subhanallah. Subhanallah. Kerja apa di sana? Kerajinan. Oh. Lupa ada dibawa. Ya di dinding-dinding itu. Oh. Gimana Bali sekarang? Masih rame kah atau ada penurunan? Banyak penurunan. Saya dengar-dengar kabar kok Iya, nggak sepi. agak-agak sepi gitu. Agak lah sepi lah. Iya. Iya. Palingan normal lagi kayak dulu. Amin. Bali ini termasuk yang sangat istimewa di Indonesia itu ya. Orang luar negeri kenalnya kan Bali. Bali. Subhanallah. Apa yang bisa saya bantu nih? Doanya aja. Amin. Doanya di toko biar normal lagi. Punya toko di sana? Ya, aksesoris. Toko sendiri? Si kontrak. Kontraknya mahal gitu. Anaknya juga buka. Nyawa doanya habis. Iya, doa. Al-Fatihah. Iya, kenapa tuh ya? Nama Bapak siapa? Kusman. Pak Kusman. Usman. Kusman. Al-Fatihah. Nama ibu bapaknya Pak Kusman, nama ibunya siapa? Aswia. Aswiyah. Iya. Bapak Samsu. Bapak Samsu. Al-Fatihah. Kalau nama ibu siapa? Sugi Kartati. Sugi. Kartati. Al-Fatihah. Nama ibu bapaknya jenengan, ibu? Mahpa sama Muhlan. Siapa? Mahpa Muhlan. Nama ibunya siapa? Mahpa. Maaf, Bapak Muhlan. Pak. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang dadanya.
Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad bi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ya Rabbi sholli alaihi. Al-Fatihah. Iya, kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatun wa karamatun Sultan Aliyas Abdul Qadir Jailan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Shaykha Sakulaini, ya Kutuba Rabbani, ya Ghausas Somadani, ya Mahmubas Subhani, ya Muhyidi Aba Muhammadin Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, agisni 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 wa amidani fi qadai hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, saya meminta hibarnya barokahnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga cepat habis. Saya meminta selamat dan tenang, dan saya meminta ya Allah. Al-Fatihah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama, ketika seseorang itu pengen rezekinya lancar, itu hatinya harus senang. Laing sakartum la'a zidanakum. Orang yang hatinya senang itu rumah tangganya harmonis. Orang yang hatinya senang itu pasti dia suka menyenangkan orang lain, suka menyenangkan pasangannya, istri atau suaminya atau anaknya. Tidak mudah marah orang yang hatinya senang itu. Maka kita penting untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati kita itu senang, rezeki itu akan mudah, dan masalah pun gak akan jadi masalah. Maka tirakat saya itu yaitu senang itu. Kalau mau susah itu selalu saya hilangkan, karena itu termasuk wala in kafartum kufur. Dan ijazah yang ingin saya sampaikan ke penjenengan, setiap subuh membaca surat At-Taubah ayat 128, 129 7 kali. Habis sholat maghrib membaca surat At-Taubah ayat 128, 129 7 kali. Malam membaca surat At-Taubah ayat 128, 129 70 kali. Amalannya surat At-Taubah ayat 128, 129 itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulum min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau fakul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini sudah saya amalkan, juga sudah saya buktikan. Dulu guru saya menyampaikan kalau dibaca habis maghrib 7 kali, subuh 7 kali, malam 70 kali, bukan kita yang mengejar dunia, tapi nanti dunia yang mengejar kita.
Bukan hanya itu, nanti keluarga pun jadi sakinah mawaddah warahmah. Dan kalau mau ditambahi, kalau memang suka wirid, tambah ya latif 129 kali setiap habis sholat malam, bisa 1000 kali, bisa 100 kali, monggo ya latif. Karena berdoa itu adabnya ada 3. Yang pertama tahu waktunya, tengah malam pas orang-orang tidur, habis sholat, antara adzan dan qomat, itu tempat yang paling bagus di masjid. Dan yang kedua itu lewatnya harus baginda Rasulullah, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallim taslima. Dan yang ketiga, adabnya berdoa itu memanggil nama-nama Allah yang baik merayu, yaitu dengan menggunakan Asmaul Husna. Ya Latif tadi Asmaul Husna, yang artinya Allah Maha Lembut. Semoga bermanfaat nggih untuk panjenengan. Al-Fatihah. 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 Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ini nanti buat mandi. Mandinya kalau bisa sebelum sholat malam atau sebelum sholat subuh, 3:30 boleh, jam 3 boleh. Ini nanti disiram di rumah. Kalau bisa dicampur sama cucian beras. Nanti dibacakan Al-Fatihah 7 kali, Alikah 7 kali, Falak 7 kali, Anas 7 kali. Yang di toko, di toko. Iya, di toko, di rumah. Ini nanti cari kelapa. Kelapa dibuka, masukkan madunya 3 sendok, ini 1 sendok, terus dibakar. Nanti setelah dingin, bacakan Al-Fatihah 7 kali, Alikah 7 kali, Falak 7 kali, Anas 7 kali, itu diminum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Al-Fatihah. Buat wirid. Al-Fatihah. Paling nobel ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup. Setiap keluar masuk toko mau buka, walaupun tidak batal wudu, mau buka tokonya, dan baca surat Al-Ikhlas 3 kali ya. Di depannya gimana toko? Insya Allah diberi jalan sama Allah. Yang sabar, yang ikhlas, semuanya sudah diatur oleh Allah. Kita hanya tinggal menjalani saja. Yang penting kita jalani dengan ikhlas. Yang penting kita jalani dengan rasa syukur. Sudah, hidup itu yang penting tidak maksiat. Yang penting kita tidak meninggalkan sholat 5 waktu, beres. Selama orang hidup, orang itu punya rezeki. Kalau rezekinya habis baru meninggal. Kalau ngaji hikam begitu. Nah, selama kita hidup, kita itu punya rezeki, ada rezekinya. Al-Fatihah. Iya.